Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 32, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Adam sangat bingung. Dengan bertemunya Messi di sini, tidak disangka orang yang dicari 10 tahun lalu bisa bertemu dengannya di tempat ini. Kak Rahman Wijaya, apakah kamu berencana membiarkan Kak Messi kembali lagi? Setelah makan, Adam bertanya kepada Rahman Wijaya. Pembicaraan mereka sebelumnya sedikit bingung, dia juga tidak terlalu mengerti. Sebelumnya iya, tetapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Rahman Wijaya berkata sambil tersenyum. Messi mengambil pilihan ini demi wanitanya. Dia mendukung Messi dari lubuk hati. Karena sebenarnya mereka memiliki kesamaan di berbagai tempat. Juga dapat dikatakan adalah orang yang sejenis. Apakah kamu sibuk siang ini? Jika tidak sibuk, temani aku pergi membeli mobil. Lebih mudah memiliki mobil untuk menjemput putriku setiap hari. Rahman Wijaya bertanya. Perkataan Rina Pratama sebelumnya membuatnya sedikit tergerak. Dia berencana sedikit demi sedikit membiarkan Luna memahami identitasnya. Kalau begitu membeli mobil, membeli rumah, dan menjalani kehidupan yang berkualitas tinggi, setelah Luna terbiasa seharusnya juga bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah anak orang kaya. Baiklah, hari ini aku libur. Adam berkata. Rahman menganggukkan kepala, dan mulai memanggil mobil di tepi jalan. Ketika Luna kembali ke perusahaan, di saat dia memberitahu Andika tentang proyek di Villa Banjarmasin, reaksi pertama Andika adalah tidak mempercayainya. Supervisor Luna, aku tahu bahwa bisnis ini cukup sulit, tetapi bukannya kemarin pemimpin Wijaya telah mengatakannya, jika kamu tidak mencobanya sendiri, bagaimana bisa mengetahui hasilnya? Jadi, kamu pergi mencobanya terlebih dahulu baru datang mencariku. Jika kamu berbohong seperti ini, hanya bisa membuat semua orang tidak mempercayai kamu sebagai seorang supervisor. Suara Andika sengaja dibesarkan, sehingga para sales di departemen bisnis dapat mendengarnya. Benar? Setelah mendengar perkataan Andika, dengan langsung ada seorang sales berkata, Supervisor Luna, kami masih menunggu kabar baikmu, membuatmu sebagai panutan, kamu jangan mengecewakan kami. Benar? Benar, kamu bisa mendapatkan bisnis real estate Green Town. Ini menunjukkan bahwa kemampuanmu sangat hebat, yang satu ini juga pasti masih memiliki peluang. Andika melihat kerumunan mencibir, tersenyum lalu berkata, lihatlah, semua orang memiliki harapan besar terhadapmu. Kamu sebagai supervisor, dan juga baru saja dipromosikan sebagai supervisor, jangan sampai mengecewakan semua orang. Luna sangat tak berdaya, dia menyerahkan kontrak di tangannya kepada Andika, berkata, aku benar-benar telah menandatangani kontrak bisnis perumahan Banjarmasin itu. Manajer Raka juga sudah menandatangani kontrak, kamu lihatlah sendiri. Benarkah? Andika terkejut, mengambil kontrak Luna lalu melihatnya. Ketika melihat segel kontrak perusahaan global di belakangnya, Andika sangat terkejut sampai tangan yang memegang kontrak itu sedikit gemetaran. Dia benar-benar tidak mempercayainya, ini merupakan misi yang mustahil untuk diselesaikan, dan Luna bisa menyelesaikannya, dan juga semulus itu. Direktur Andika, apakah Supervisor Luna benar-benar mendapatkan proyek villa di Banjarmasin? Sales di samping bertanya dengan penasaran. Raut wajah Andika sedikit suram, tetapi dengan segera tersenyum dan berkata, benarkan, aku sudah mengatakannya bahwa kemampuan Supervisor Luna sangat hebat, pasti bisa mendapatkan proyek ini. Supervisor Luna, kamu sudah lelah pergi beristirahatlah sebentar, aku akan membantumu memberitahu kabar baik ini kepada pemimpin Irfan. Dia sambil mengatakan tanpa menunggu jawaban dari Luna, dengan langsung mengambil kontrak, berjalan keluar dari kantor. Setelah Luna sadar dia sangat tidak senang, Andika jelas sedang merebut jasanya. Tetapi walaupun dia tidak senang, Andika adalah atasannya, selama Andika tidak mengurangi komisinya, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Wah, Supervisor Luna, kamu benar-benar mendapatkan proyek villa di Banjarmasin, itu benar-benar misi yang mustahil. Ya, Supervisor Luna sangatlah hebat, proyek itu seharusnya sekitar 20 miliar, Supervisor Luna kali ini benar-benar akan mendapatkan komisi yang sangat banyak. Supervisor Luna, aku berharap kamu dapat membantuku nantinya.
Melihat Andika mengambil kontrak untuk mendapatkan bonus, semua orang dengan segera mengerti bahwa Luna benar-benar mendapatkan proyek Banjarmasin itu. Luna menyelesaikan misi yang diklaim mustahil itu dalam waktu yang begitu singkat, ini menunjukkan betapa hebat kemampuannya. Jadi dalam sekejap, sebagian besar sales mengagumi Luna. Dia memiliki kemampuan ini, seharusnya dipromosikan sebagai supervisor dan menghasilkan uang yang banyak. Tetapi masih ada sedikit orang yang tidak senang di dalam hati, bahkan iri. Jangan-jangan menjual tubuh untuk mendapatkan tanda tangan kontrak. Sales lama alias Sisil menyindir. Begitu perkataannya keluar, semua orang menjadi diam. Tidak peduli apakah Luna menjual tubuh untuk mendapatkan tanda tangan kontrak ini, sekarang Luna adalah atasan mereka, mereka tentu saja tidak berani mengatakan perkataan ini dengan langsung di depan Luna. Raut wajah Luna berubah, berbalik lalu menatap Sisil, kemudian berkata dengan marah, "Sisil, apa maksudmu? Aku tidak menyinggungmu, bukan?" Sisil merentangkan tangannya, lalu berkata, "Aku tidak mengatakan kamu menyinggungku, aku hanya mengatakan sebuah fakta." Dia adalah sales yang lumayan lama, setiap bulan juga memiliki banyak proyek. Di dalam perusahaan, bahkan pemimpin Irfan pernah memujinya secara pribadi, jadi walaupun Luna adalah supervisor, dia juga tidak takut kepada Luna. Dan menurutnya, yang seharusnya dipromosikan sebagai supervisor adalah dia. Pemimpin Irfan malah mempromosikan Luna sebagai supervisor, yang di segala aspek lebih buruk darinya, dia tentu saja sangat tidak senang dengan Luna. Luna sangatlah marah, lalu berkata dengan marah, "Sisil, jika kamu sembarangan bicara lagi, percaya atau tidak, aku akan menuntutmu karena fitnah." Sisil berkata dengan acuh, "Jika kamu ingin menuntut, maka pergi menuntutlah. Sekarang di perusahaan siapa yang tidak tahu bahwa suamimu demi naik jabatan, mengirimmu sampai ke tempat tidur pemimpin Irfan, karena kamu dapat melakukan hal ini, menemani pelanggan ke tempat tidur, bukannya merupakan hal yang normal. Kamu memfitnah." Luna marah sampai badannya gemetar, melemparkan dokumen di mejanya lalu meninggalkan perusahaan dengan marah. Menjadi pelacur dan masih sok polos, benar-benar pelacur. Sisil mencibir sambil melihat sosok belakangnya Luna. Yang lain melihat bahwa Luna yang dibuat marah oleh Sisil, satu persatu juga mulai bergosip. Di sisi lain, Andika mengambil kontrak datang ke kantornya Irfan, lalu berkata dengan gembira, "Pemimpin Irfan, kami telah mendapatkan proyek villa di Banjarmasin, dan kontraknya juga telah ditandatangani." Dia sambil mengatakan, menyerahkan kontrak itu kepada Irfan. "Wah, benar-benar sudah mendapatkannya." Irfan mengambil kontraknya lalu melihatnya, matanya muncul kegembiraan, 54 miliar, bagi toko elektronik Harmoni, ini merupakan proyek terbesar yang pernah ada. Dan dia melihat harganya, ternyata masih tawaran awal, ini menunjukkan bahwa perusahaan global tidak menekan harga mereka, ini membuat mereka menghasilkan lebih dari 2 miliar lagi. Tetapi terpikirkan identitas Rahman Wijaya, dia juga merasa tidak ada yang perlu digembirakan. Bagus, Departemen Bisnis melakukan pekerjaan dengan baik. Bulan ini, kamu dan Supervisor Luna memiliki komisi yang ekstra, dan semua karyawan di Departemen Bisnis diberikan bonus 2 juta. Irfan berkata, "Terima kasih, Pemimpin Irfan. Oh iya, meskipun proyek ini didapatkan oleh Supervisor Luna, tetapi bagaimanapun dia tidak memiliki banyak pengalaman, aku khawatir dia akan mengacaukan tindak lanjutnya, jadi aku ingin secara pribadi menindaklanjuti proyek ini." Andika berkata, "Apakah kamu yakin ingin menindaklanjutinya sendiri?" Irfan sedikit menyipitkan mata, melihat ke Andika lalu berkata. Andika berpikir jika dia bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya, maka dia memiliki klien besar perusahaan global ini. Dan nantinya pemegang saham baru akan menghargainya, jadi saat ini dia juga tidak takut untuk menyinggung Irfan. "Benar, ini adalah proyek terbesar perusahaan kita, perusahaan global juga akan menjadi klien terbesar perusahaan kita, tidak boleh ada kesalahan, jadi lebih baik aku yang menanganinya." Andika berkata dengan serius, "Baiklah, karena kamu telah memutuskannya, maka lakukanlah." Irfan berkata sambil tersenyum. Andika bernafas lega, kemudian berjalan keluar. Irfan menggelengkan kepala sambil melihat sosok belakang Andika. Ini Tuan Muda Rahman Wijaya dengan sengaja membantu istrinya, kamu malah tidak tahu diuntung dan ingin merebut jasa istrinya, bukankah kamu mau cari mati? Andika, kamu benar-benar serakah, mengambil keuntungan dari orang lain. Coba saja jika kamu berani mengambil ini dari Luna, apa Rahman akan tinggal diam? Bersambung.